Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi Lingkungan, Environmental Management Accounting, dan Strategi Terhadap Inovasi Perusahaan pada studi perusahaan PT Sawit Desa Air Teras yang terdapat di Kota Bengkulu. Nah, di sini latar belakangnya, di sini industri kelapa sawit di Bengkulu dikenal memiliki industri kelapa sawit yang signifikan, termasuk perusahaan PT Sawit yang ada di Desa Air Teras. Di sini fenomena yang bisa dilihat dari PPT ini, bahwa saya mengambil judul ini karena banyaknya permasalahan lingkungan atau limbah sisa-sisa pembakaran kelapa sawit yang banyak dibuang kemana-mana atau dibuang sembarangan. Makanya saya di sini membuat judul yaitu tentang akuntansi lingkungan dan akuntansi manajemen lingkungan terhadap inovasi perusahaan. Nah, di berbagai penelitian ada di Word yang sudah saya kirim di grup kelas kita. Dari berbagai penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan dapat dihindari dengan adanya pengaruh akuntansi lingkungan dan akuntansi manajemen lingkungan terhadap inovasi perusahaan yang sangat penting sekali untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadinya pembuangan limbah yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan yang saat ini mengaplikasikan akuntansi lingkungan dengan harapan meningkatkan efektif agar lingkungan di berbagai masyarakat itu terjaga. Baik, next. Nah, di sini saya ada sebentar. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah saya yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk terlaksananya pengaruh penerapan akuntansi lingkungan, akuntansi manajemen lingkungan, dan strategi terhadap inovasi perusahaan pada perusahaan kelapa sawit di Desa Air Teras. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa pendapat dari para ahli tentang terlaksananya akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan tersebut agar tidak ada lingkungan yang tercemar oleh limbah bekas kelapa sawit tersebut. Untuk itu perlu dilakukan analisis demi melihat mendalam masalah ini. Dalam permasalahan ini telah diketahui peran pentingnya akuntansi manajemen lingkungan guna untuk menjaga lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan kelapa sawit tersebut agar lingkungan masyarakat tetap terjaga. Baiklah, next. Nah, di sini ada juga batasan masalah. Agar kajian yang saya teliti ini tidak menyimpang dan lebih berguna, maka penelitian yang saya buat ini berfokus pada permasalahan yang berpengaruh penerapan akuntansi lingkungan, Environmental Management Accounting atau EMA, yang artinya itu akuntansi manajemen lingkungan terhadap inovasi perusahaan, studi perusahaan PT Sawit Desa Air Teras yang terdapat di Kota Bengkulu. Nah, di sini ada rumusan masalah. Saya di sini mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimanakah penerapan akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh terhadap PT Sawit di Desa Air Teras sudah terjalankan. Yang kedua itu, bagaimana penerapan inovasi perusahaan terhadap akuntansi manajemen lingkungan di PT Air Teras. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu, ada bagaimana inovasi perusahaan tersebut berpengaruh terhadap akuntansi manajemen lingkungan di PT Air Teras tersebut. Baiklah, lanjut. Nanda. Nah, di sini
ada manfaat penelitian yang telah saya teliti. Manfaat penelitian ini adalah penelitian dalam akuntansi manajemen lingkungan, dan akuntansi manajemen lingkungan itu dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi perusahaan kelapa sawit seperti PT Sawit Air Trust itu sendiri. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dampak lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh pabrik tersebut. Lalu ada pemantauan kinerja. Lalu yang ketiga, mengukur kegagalan dan keberhasilan. Empat, pengembangan strategi berkelanjutan. Yang kelima, kepatuhan regulasi. Dan yang terakhir ada reputasi dan kepuasan stakeholder. Dengan memanfaatkan hasil-hasil dari penelitian dalam akuntansi manajemen dan akuntansi lingkungan ini, pada PT Air Trust dapat lebih baik mengelola dampak-dampak lingkungan dari operasi mereka dan menuju keberlanjutan yang lebih baik dalam jangka panjang. Nah, di sini ada metode. Di sini saya dalam pembuatan jurnal tersebut ada menggunakan dua metode, yaitu yang pertama pilihan metode penelitian yang tepat. Lalu misalnya penelitian survei untuk mengumpulkan data dari responden di perusahaan tersebut. Jadi di sini saya melakukan survei pada perusahaan tersebut untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan yang saya teliti. Lalu ada tentukan sampel penelitian dan teknik pengumpulan data yang sesuai. Nah, di sini ada variabel yang saya gunakan dalam penyusunan proposal atau jurnal tersebut, yaitu ada 3 variabel. Yang pertama, akuntansi manajemen lingkungan sebagai X2, lalu inovasi perusahaan sebagai Y. Di sini ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan. Contohnya praktik manajemen lingkungan yang kuat berkontribusi positif terhadap tingkat inovasi di PT Sawit Desa Air Trust. Yang pertama itu ada pengaruh akuntansi lingkungan terhadap ukuran perusahaan. Hipotesis yang pertama itu akuntansi lingkungan tersebut berdampak positif bagi inovasi perusahaan. Lalu ada pengaruh akuntansi manajemen terhadap ukuran perusahaan. Nah, di sini hipotesis yang kedua itu akuntansi manajemen lingkungan atau EMA sangat berguna dan berdampak positif terhadap inovasi perusahaan. Lalu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian yang saya lakukan ini dilakukan pada perusahaan kelapa sawit, khususnya di bidang pengolahan sawit yang ada di Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu. Lalu ada alasan penulisan penelitian di Kabupaten Seluma karena mayoritas mata pencarian masyarakat atau penduduk di daerah Kabupaten Seluma adalah berkebun kelapa sawit dan di sekeliling tempat tinggal mereka banyak terdapat pabrik pengolahan kelapa sawit. Oleh karena itu, sisa-sisa dari proses pengolahan kelapa sawit tersebut menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan tempat tinggal penduduk. Biasanya tidak semua perusahaan memperhatikan pengaruh pencemaran limbah tersebut terhadap keselamatan penduduk di sana. Maka disitulah peran akuntansi manajemen lingkungan dan akuntansi lingkungan tersebut. Lalu di sini ada populasi. Penelitian mengenai pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan strategi terhadap inovasi perusahaan dalam konteks perusahaan kelapa sawit akan melibatkan beberapa langkah metodologis yang penting. Untuk itu, saya perlu mendefinisikan populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu definisi populasi. Populasi mengacu pada total keseluruhan entitas atau objek yang sedang dipelajari atau diukur dalam suatu konteks tertentu. Dalam akuntansi manajemen lingkungan, populasi bisa berupa semua kegiatan atau operasi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan, misalnya semua pabrik atau fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada populasi dalam penelitian ini terdapat ada 7. Yang pertama itu yaitu adalah seluruh perusahaan kelapa sawit yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya, yang pertama itu ada perusahaan yang beroperasi dalam industri kelapa sawit. Yang kedua ada perusahaan yang menerapkan akuntansi manajemen. Lalu yang ketiga ada perusahaan yang memiliki strategi inovasi atau sedang dalam proses pengembangan inovasi.
Lalu yang keempat, populasi tersebut bisa lebih spesifik lagi. Yang kelima, ada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang keenam, perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tertentu di sekitaran Kota Bengkulu atau di Kecamatan Seluma. Yang ketujuh, ada perusahaan kelapa sawit dengan jumlah produksi atau luas lahan tertentu. Nah, di sini ada sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diuji atau diamati untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut. Dalam akuntansi manajemen lingkungan dan akuntansi lingkungan, sampel bisa berupa beberapa fasilitas atau proyek yang dipilih secara acak atau berdasarkan kriteria tertentu untuk dianalisis dampak lingkungannya. Sebagai contohnya, itu perusahaan yang mungkin memilih beberapa pabrik sebagai sampel untuk menghitung karbon mereka, kemudian digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan keseluruhan dari operasi mereka. Nah, dengan menggunakan sampel yang representatif dari populasi, perusahaan dapat melakukan analisis yang lebih efisien dan representatif terhadap dampak lingkungan dari kegiatan mereka, serta juga dapat merencanakan tindak-tindakan untuk meminimalkan dampak tersebut sesuai dengan praktik berkelanjutan yang diinginkan. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan dua teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada analisis deskriptif, yang kedua analisis regresi. Lalu di sini ada teknik analisis data. Dalam melakukan analisis data, penulisan menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi yang membandingkan data yang ada di berbagai teori, mendukung dan bersifat menjelaskan atau menguraikan dan memakai bantuan aplikasi SPSS atau Statistical Package of Social Skins untuk mengetahui pengaruh akuntansi manajemen lingkungan terhadap PT Sawit Desa Air Teras tersebut. Nah, teman-teman, itulah hasil dari penelitian saya tentang pengaruh akuntansi lingkungan, terus environmental management accounting, dan terhadap inovasi perusahaan di PT Desa Air Teras Kota Bengkulu. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.